Terkadang pemula itu lucu, sudah tahu bahwa dengan menggunakan cara-cara yang pertama itu selalu gagal dan rugi, kemudian diulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Seharusnya tidak begitu. Begitu kita sudah mengetahui, sudah tahu bahwa cara yang pertama itu merugikan, maka untuk cara yang kedua jangan sampai nanti mengulangi cara yang pertama. Ya, ini tidak, dan kebanyakan justru malah diulangi sampai kedua dan ketiga kali. Jadi kalau seperti ini terus tidak ada perubahan, maka sampai kapanpun peternakan ayam teman-teman ya tidak akan pernah bisa menguntungkan. Karena selalu menggunakan cara-cara lama yang merugikan. Nah, solusinya sebetulnya kita harus menggunakan cara-cara yang baru. Harus keluar dari kerugian yang pernah kita alami. Kegagalan pertama dan kedua itu sudah cukup untuk kita belajar. Untuk kita belajar tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang bisa membuat kita rugi dalam beternak. Kita akan bahas lebih dalam tentang ini setelah jeda yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Kerugian dalam beternak ayam kampung merupakan hal yang sangat biasa dialami oleh kita sebagai peternak. Yang menjadi luar biasa adalah ketika kita selalu mengalami hal yang sama, yaitu kerugian, dan kerugian, bahkan secara beruntun. Sekali kita rugi, mungkin masih wajar karena mungkin baru satu kali. Kemudian kedua kali kita masih rugi lagi, masih saya katakan wajar karena mungkin pengalaman pertama belum cukup untuk kita dalami. Nah, tetapi kalau sampai 3 ataupun 4 kali kita selalu mengalami kerugian dan kerugian, kemudian kita tidak ada tindakan untuk mengatasinya, maka sama dengan kita tidak ada upaya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang kita cita-citakan sebagai peternak ayam kampung. Ya teman-teman, nah ini perlu diperhatikan teman-teman. Karena terkadang teman-teman dan khususnya adalah pemula itu lucu. Sudah tahu bahwa dengan menggunakan cara-cara yang pertama itu gagal dan rugi, kemudian masih diulangi lagi untuk yang kedua kalinya dengan prinsip ya mungkin belum rezeki, ya diulangi dengan cara yang pertama itu untuk kedua kalinya maka rugi lagi. Kemudian untuk yang ketiga kalinya diulangi lagi, siapa tahu dengan ketiga kalinya dengan cara yang pertama dan kedua ini nasib baik, ya. Dan pada akhirnya rugi lagi teman-teman. Dan kalau menurut saya prinsip-prinsip yang seperti itu salah besar. Kalau menurut saya salah besar. Kenapa? Mereka lebih kepada prinsip seperti orang pasrah, ya. Pasrah dengan keajaiban dan unsur kebetulan. Padahal dalam beternak ayam kampung ini atau dalam usaha peternakan ayam kampung ini unsur kebetulan itu hanya di angka 0, sekian persen, ya. Yang prioritas adalah unsur sebab akibat. Sekali lagi, bolak-balik saya katakan, unsur sebab akibat itu sangat dipakai sekali ya teman-teman untuk hal peternakan ayam kampung. Sebagai contoh sederhananya begini teman-teman dan sobat semua, kita akan ambil dari hal ayam sakit ya. Unsur sebab dan akibat ini untuk ayam sakit sangat jelas sekali. Sebabnya kenapa sehingga akibatnya ayam menjadi sakit. Nah, sebabnya karena kita kasih makan makanan dari alternatif yang mungkin sudah basi atau yang mengandung bakteri jahat sehingga akibatnya ayam menjadi sakit. Nah, itu salah satu contoh unsur sebab akibat yang perlu kita pahami dalam beternak ayam kampung. Nah, kemudian kita bicara solusi. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya kalau sudah tahu begitu, besok lagi jangan dilakukan. Jangan kemudian bandel dan nekat, ya.
Itu karena kebetulan. Tidak bisa begitu, ya, tidak bisa begitu. Karena ini sah teman-teman. Unsur sebab akibat dalam beternak ayam kampung ini sangat menentukan sekali dan perlu dipahami sekali teman-teman, ya. Dan kemudian unsur sebab akibat yang lain, saya kasih contoh dari segi pakan, ya. Nah, sebabnya kenapa ayam-ayam kita menjadi kurus? Sebabnya karena kita selalu kasih makan makanan alternatif dengan kandungan nutrisi yang rendah sehingga mengakibatkan ayam-ayam kita menjadi kurus. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, unsur sebab akibat ini ya teman-teman. Sebabnya kenapa ayam-ayam kita kemudian menjadi gemuk, ya. Nah, sebabnya karena dari 0 atau dari usia 1 hari kita selalu memberikan makanan-makanan yang tepat untuk mereka. Salah satunya adalah pakan pabrikan yang mengandung nutrisi yang cukup dengan protein setidaknya 25%. Kira-kira begitu teman-teman. Ya, kira-kira masuk akal atau tidak? Silahkan teman-teman nanti kaji, ya. Silahkan diputar-putar lagi pun nggak apa-apa video ini. Yang penting cukup membuat teman-teman itu kemudian menjadi paham, ya. Jadi di sini saya pun tidak bermaksud untuk menggurui. Yang namanya sharing itu ya kita ungkapkan pengalaman kita. Kemudian jika pengalaman ini adalah pengalaman buruk, sehingga dengan saya membagikan kepada teman-teman, teman-teman akan mendengarkan, akan mendapatkan contoh ini untuk tidak diikuti seandainya memang pengalaman buruk. Nah, tapi kalau pengalaman bagus yang hasilnya menguntungkan, itu silahkan diikuti dan dicoba. Ya teman-teman, jadi sekali lagi bukan berarti menggurui teman-teman dan sobat semua. Nah, kemudian berbicara tentang solusi. Apa solusinya ketika kita selalu gagal-gagal, rugi-rugi dan rugi lagi? Ya tentu saja dengan apa yang sudah saya sampaikan sepertinya sudah cukup jelas teman-teman. Ketika kita selalu rugi, kita akan belajar dari beberapa kesalahan yang sudah kita lakukan yang mengakibatkan kita menjadi rugi. Kalau bahasa orang pinternya begini, jangan melakukan kesalahan yang sama. Maksudnya begini, kita harus kubur cara-cara yang merugikan dan akan kita ganti dengan cara-cara yang menguntungkan. Salah satu contoh kecil dari perawatan yang seharusnya kita betul-betul merawat anak ayam kita dengan baik, yang tadinya asal-asalan kita akan perbaiki lagi. Dan kemudian untuk masalah jenis pakan, seandainya kita menggunakan pakan-pakan alternatif dengan nutrisi yang rendah, ternyata kita menjadi rugi, maka kita akan perbaiki lagi, yaitu dengan cara mengkolaborasikan antara pakan alternatif dengan pakan pabrikan. Jadi cara pemberian pakannya itu kita harus oplos, kita harus campur, sehingga kandungan nutrisinya akan tetap tercukupi ya untuk kebutuhan ayam-ayam kita. Dan jika ada teman-teman yang bertanya, apakah dengan kita menggunakan pakan-pakan murni dari pabrikan dari usia 0 sampai kepada usia setidaknya usia 3 bulan, kita masih bisa untung? Tentu saja masih bisa untung teman-teman. Tetapi keuntungan itu adalah keuntungan yang sangat-sangat tipis. Jadi banyak yang menggunakan cara ini karena mereka mungkin tidak mau ribet mencari pakan-pakan atau sumber pakan dari alternatif. Nah, tetapi saran saya teman-teman dan semua, ketika kita memang menginginkan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bahkan bisa 3 kali lipat dari ternak ayam kampung kita, maka silahkan teman-teman ikuti anjuran saya. Kalau memang teman-teman cocok, kita akan menggunakan atau akan mengkolaborasikan antara sumber pakan alternatif dengan pakan-pakan pabrikan. Karena terbukti dengan saya menggunakan cara ini, usaha ternak ayam saya hingga saat ini alhamdulillah masih tetap bertahan dan menguntungkan teman-teman dan semua. Dan semua itu tidak lepas dari perawatan yang selalu maksimal yang saya berikan kepada mereka, ayam-ayam kita teman-teman. Nah, baik teman-teman dan sobat semua, jadi kesimpulan daripada video ini, untuk merubah kerugian menjadi sebuah keuntungan sebetulnya sangat simpel sekali teman-teman dan sahabat semua. Karena jika memang kerugian itu berasal dari pakan yang kita berikan, maka kita akan perbaiki sistem pakannya.
Nah, tetapi ketika kita mengalami kerugian hanya karena perawatan yang tidak maksimal, maka kita akan melakukan perawatan-perawatan yang lebih maksimal, lebih dari biasanya. Hanya itu kuncinya teman-teman dan sobat semua. Sehingga mudah-mudahan video ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat, sehingga teman-teman bisa lepas dari kerugian dan akan berganti dengan keuntungan. Dan akhirnya saya mohon diri, mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.